Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3431. Hah, nama wanita itu adalah Larissa Lee. Saat mendengar kata-kata Harvey, dia terdiam, wajah pucatnya memerah terang. Secara naluriah, dia melangkah mendekati Cynthia dan berbisik. Apa kakak iparmu gila atau semacamnya? Bagaimana dia bisa bicara pada wanita seperti ini? Apa dia masih pervert yang tidak menyentuh kakakmu selama 3 tahun penuh, seperti yang kamu bilang? Tentu saja, Cynthia pasti pernah mengatakan hal itu dulu. Karena itulah, Larissa menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Harvey. Cynthia merasa canggung. Kamu salah, Larissa. Cynthia cepat-cepat mencari cara untuk menghilangkan kecanggungan. Kakak iparku sangat berbakat, Larissa. Dia tidak akan bertanya seperti itu tanpa alasan. Apa kamu benar-benar kekurangan tidur? Larissa mengangguk, meskipun masih tampak aneh. Cynthia, kakak iparmu bukan penipu kan? Aku dengar ada orang yang bisa melihat apa yang salah dari tubuh orang, lalu memanfaatkannya untuk menipu orang lain. Cynthia benar-benar bingung, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Harvey mengernyit. Maaf, tapi aku bukan penipu. Kamu juga tidak sakit. Apa kamu pernah berjalan-jalan di sekitar makam kuno atau meninggalkan rumah tua yang penuh energi jahat? Larissa menganggap Harvey sebagai pervert sampai dia mendengar kata-katanya. Dia memandang Harvey, sangat terkejut. Itu benar. Minggu lalu aku masuk ke rumah kosong saat bermain script murder. Kalau tidak salah, di dalamnya ada peti mati. Rasanya cukup dingin. Tapi aku hanya berada di dalam setengah jam. Apa itu sebabnya aku kekurangan tidur? Itu tidak masuk akal. Harvey mengangguk pelan. Tentu saja. Tubuhmu diselimuti oleh energi jahat. Kamu akan berada dalam bahaya yang mengancam nyawa jika tidak mengusirnya dalam 3 hari. Ini bisa sangat buruk. Demi Cynthia, kamu harus membawa ini. Ini akan membantu. Harvey menggigit jarinya dan meneteskan darah ke tisu yang baru saja dia sobek. Sejak masuk militer selama 3 tahun, darahnya secara alami mampu melawan energi jahat karena kejantanannya. Ingat, bahwa ini bersamamu sepanjang minggu. Kau menjijikkan. Kau bilang kau bukan penipu. Larissa tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Apa yang kau lakukan? Kau mengatakan tisu yang dikotori dengan darahmu ini bisa membantu. Lelucon macam apa ini? Kau masih mencoba hal seperti ini di zaman sekarang. Kau pikir aku bisa dibodohi hanya karena aku mahasiswa? Aku ingin kau tahu bahwa aku sudah mendapatkan pendidikan tinggi. Aku tidak akan tertipu oleh ini. Kamu juga, Cynthia. Kenapa kamu menceritakan semuanya kepada kakak iparmu? Kupikir kita teman. Berani-beraninya kamu bekerja sama dengannya melawan aku. Aku heran kenapa kita bisa bertemu lagi di Floodwell setelah bertahun-tahun. Kalian cuma mengincar uangku kan? Kamu mengecewakanku, Cynthia. Aku menganggapmu sebagai teman baik, tapi sepertinya aku hanya dianggap sebagai dompet jalanan. Larissa merobek tisu itu dan pergi dengan marah. Bab 3432. Harvey menggelengkan kepala dengan pasrah setelah melihat Larissa pergi. Cynthia marah. Sejujurnya, apa dia tidak tahu seberapa berbakatnya kamu? Dia memang tidak percaya padamu. Cynthia ragu sejenak setelah selesai mengeluh. Kakak ipar, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Tanyanya sambil menatap Harvey. Apakah Larissa akan mendapat masalah? Harvey mengangguk. Tentu saja. Dia akan segera berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Benar. Kamu juga akan terpengaruh oleh energi jahatnya. Lebih baik kamu berhati-hati. Harvey meneteskan beberapa tetes darah di tisu bersih sebelum memberikannya pada Cynthia. Simpan ini bersamamu. Keterlaluan. Cynthia mengangguk nakal sebelum dengan senang hati menyelipkan tisu itu ke dalam sakunya. Benar. Setelah menyimpan tisu tersebut, Cynthia menepuk kepalanya dan berkata,
Aku tadi mengatakan kepada Larissa bahwa kita akan main script murder dengan beberapa teman universitasku yang lain. Apa kamu mau ikut? Script murder. Harvey tertegun mendengar nama itu. Apa itu? Itu hanya permainan peran. Jawab Cynthia. Semua yang ikut permainan ini punya skrip masing-masing untuk karakter mereka, seperti di film. Seru sekali. Skrip malam ini bertema perang mata-mata di Republik. Harvey pada dasarnya mengerti bahwa permainan script murder adalah permainan fantasi untuk anak muda. Harvey menghela napas. Aku tidak punya banyak waktu luang. Aku benar-benar kelelahan setelah semua pekerjaan ini. Aku mau tidur. Pergilah main kalau kamu mau, tapi jangan pulang terlalu malam. Ingat untuk minta orang-orang Kaiden menjemputmu. Baik. Aku mengerti. Cynthia pergi dengan wajah murung. Sebenarnya, dia ingin Harvey ikut main juga. Mungkin mereka bisa berperan sebagai pasangan. Pukul 9 malam. Harvey terbangun karena getaran keras dari ponselnya. Dia menekan tombol speaker, dan mendengar suara panik Cynthia. Ini gawat, kakak ipar. Harvey tertegun. Bukankah kamu sedang main? Ada apa? Aku juga tidak tahu, tapi kita punya senjata api asli yang disamarkan sebagai properti. Larissa tertembak. Kamu benar. Dia benar-benar berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Harvey langsung duduk. Jangan panik. Kirimkan alamatmu. Aku akan ke sana sekarang. Jawabnya dengan tenang. Harvey segera menutup telepon dan langsung menuju ke Film City. Beberapa saat sebelumnya, Cynthia, Larissa, dan teman-teman universitas mereka sedang berada di momen paling krusial dalam permainan skrip mereka. Mereka semua sangat menikmati permainan itu. Peran Larissa adalah sebagai mahasiswa Republikan yang rela berkorban demi negara. Sebagai mata-mata, Cynthia harus menembak salah satu dari mereka demi negara, sekaligus mencegah yang lainnya terbongkar. Cynthia mengambil senjata demo dan menarik pelatuknya, persis seperti yang ada di skrip. Larissa langsung jatuh ke tanah, semua orang mulai bertepuk tangan, mengira Larissa benar-benar total dalam memainkan perannya. Namun setelah melihat darah yang keluar dari dadanya, mereka baru sadar bahwa Larissa benar-benar tertembak. Bab 3433. Larissa tidak terluka serius, dia tidak dalam bahaya. Namun, dia benar-benar dalam keadaan syok. Dia terus kejang-kejang di tanah sambil menutupi lukanya, dan tidak merespons siapapun yang memanggil namanya. Cynthia sangat ketakutan hingga mulai gemetar. Dialah yang menarik pelatuknya. Dia tidak menyangka bahwa senjata itu benar-benar menembakkan peluru sungguhan. Jika Larissa tidak menghindar, dia pasti sudah mati. Jantung Cynthia terus berdebar kencang. Dia tahu harus segera menghubungi Harvey setelah kejadian besar seperti ini. Setelah memahami situasinya, Harvey segera melaju secepat mungkin ke tempat kejadian. Floodwell Movie City adalah tempat yang terang benderang, penuh makanan dan hiburan. Cynthia terus gemetar saat ia terduduk lemas di bangku. Dia memegang sebotol air, tapi tidak meminumnya sedikit pun. Polisi setempat sudah terlibat dalam kejadian ini. Pemilik tempat skrip murder langsung ditangkap. Teman-teman kuliah Cynthia dan semua orang lainnya harus tetap tinggal untuk memberikan pernyataan. Dua inspektur menatap Cynthia tajam dari kejauhan. Mereka tahu dia tidak bersalah, tapi dia tetap saja tidak diizinkan pergi. Kamu beruntung, Cynthia. Kalau kamu tidak berhati-hati, kamu bisa saja membunuh seseorang. Tapi ini aneh sekali. Bukankah itu hanya properti? Kenapa bisa ada peluru sungguhan di dalam senjata itu? Apa ada yang berencana membunuh Larissa? Pelakunya tahu dia sedang berperan sebagai siswa pahlawan. Apa itu sebabnya orang itu melakukan semua ini? Ini gila. Jangan khawatir, Cynthia. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semua orang di sini adalah korban. Teman-teman kuliah Cynthia mengelilinginya. Semua orang sedang bersenang-senang memainkan permainan itu, tapi mereka tidak pernah membayangkan hal seperti ini bisa terjadi. Namun para mahasiswa cukup bersatu, mereka tidak menyalahkan Cynthia atas apa yang terjadi. Lagi pula, Cynthia tidak bermaksud menembak Larissa dengan senjata sungguhan.
Dari sudut pandang tertentu, Cynthia juga merupakan korban. Cynthia menampilkan senyum tipis setelah mendengar kata-kata mereka. Dia tidak repot-repot berkata apapun. Saat itu, dari kejauhan, Cynthia melihat seorang pria tinggi dan tampan berusia sekitar 20-an berjalan ke arahnya. Senior Miller. Pria itu adalah senior Cynthia, tapi dia sudah lulus beberapa tahun lalu. Dia adalah salah satu pemilik Script Murder, dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Larissa. Dia berdiri di samping Larissa dengan ekspresi lembut di wajahnya. Petugas medis merawat luka Larissa. Mereka menemukan bahwa pelurunya palsu. Larissa hanya mengalami goresan di bagian luar, jadi dia tidak terluka serius. Namun begitu, dia jelas-jelas dalam keadaan syok. Dia duduk di tanah dengan tatapan kosong. Dia tidak berkata sepatah kata pun, juga tidak marah. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan apa-apa. Cynthia, yang merasa sangat bersalah, sangat khawatir. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Larissa akan menjadi seperti itu. Saat itu juga, Cynthia teringat kata-kata Harvey. Secara naluriah dia mengeluarkan tisu yang dibawanya. Dia hampir berteriak ketika tisu itu langsung hancur menjadi debu. Cynthia tercengang. Apa dia juga sedang berada dalam situasi yang mengancam nyawa? Apa kakak iparnya benar-benar telah menyelamatkannya? Bab 3434. Larissa. Kamu tidak apa-apa. Putri kecilku. Seorang wanita parubaya dengan pakaian tradisional tiba di lokasi bersama beberapa rekannya. Dia mendekati Larissa dengan cemas, sebelum melancarkan serangan besar. Senior Miller segera berdiri dan membungkuk di depan wanita itu, memanggilnya Nyonya Lee. Cynthia bukan berasal dari Floodwell, jadi dia tidak tahu siapa Nyonya Lee itu. Para siswa mulai berbisik satu sama lain. Itu Ibu Larissa. Kudengar dia dari aliansi bisnis Floodwell. Dia terlibat dalam pembangunan distrik baru Floodwell. Dia sangat kaya. Ayahnya bahkan lebih hebat. Kurasa dia adalah tokoh penting dari Longman. Keluarganya sangat kaya. Larissa mengatakan bahwa dia akan membayar untuk Script Murder, tapi siapa sangka ini akan terjadi. Para siswa menunjukkan kekaguman, keluarga Larissa benar-benar luar biasa. Dia tidak perlu meminta apapun seumur hidupnya, semuanya sudah dia miliki. Para siswa berasal dari keluarga biasa. Bahkan beberapa siswa dari kelas menengah pun tidak bisa menandinginya. Semua orang iri padanya karena itu. Saat itu juga, Nyonya Lee menunjuk ke arah Senior Miller, berteriak padanya sebelum menamparkan wajahnya 2 kali. Seolah-olah dia sedang mengajari cucunya. Dia terlihat sangat galak saat itu. Senior Miller tidak marah meski ditampar di wajah. Sebaliknya, dia berbisik pelan sambil memandangi Cynthia. Ada yang tidak beres, Cynthia. Senior Miller sepertinya mencoba menyalahkanmu. Kudengar Ibu Larissa adalah orang yang sangat tidak masuk akal. Cepat cari inspektur sekarang. Kamu akan mendapat masalah besar kalau tidak. Para siswa tahu bahwa keluarga Lee sangat arogan. Oleh karena itu, mereka segera memperingatkan Cynthia. Cynthia terpaku. Menyalahkanku. Tapi aku juga korban. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sebelum para siswa yang panik sempat menjelaskan situasinya lebih lanjut, Nyonya Lee mendengus dingin dan mendorong Senior Miller ke samping. Lalu, dia melangkah marah ke arah Cynthia dengan beberapa orang mengikutinya. Apa kau Cynthia? Bentak Nyonya Lee dingin sambil menatap Cynthia dari atas ke bawah. Katakan. Kau yang melakukannya kan? Cynthia terpaku. Lalu dia berdiri dengan hormat. Halo. Aku teman kuliah Larissa, Cynthia. Aku. Plak. Sebelum Cynthia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ditampar di wajah. Dia menjerit lalu terhuyung ke belakang, dia tidak sempat bereaksi terhadap situasi itu. Wajah Nyonya Lee sangat dingin. Dasar bajingan kecil. Kau pantas mati. Cynthia menutup wajahnya. Kenapa? Apa salahku? Serunya dengan putus asa. Plak. Nyonya Lee kembali mengayunkan telapak tangannya ke wajah Cynthia. Wajah Cynthia langsung bengkak, dan dia kembali terhuyung ke belakang. Setidaknya beri alasan jika ingin memukul seseorang.
Teriak Cynthia marah. Kau tidak bisa seenaknya begitu. Senior Miller berlari mendekat dengan wajah pahit. Tolong tenang, Nyonya Lee. Dia tidak bermaksud begitu. Minggir. Kau tidak punya hak bicara di sini. Aku akan memukulmu lagi jika tidak. Bentak Nyonya Lee dengan dingin. Bab 3435. Nyonya Lee menatap Cynthia dengan penuh dendam. Apa sekarang kau masih belum mengerti kenapa aku memukulmu? Aku tahu segalanya, sialan. Kaulah yang menembak putriku. Kau iri padanya. Itu sebabnya kau ingin menakut-nakutinya. Kau tahu pistol itu akan meletus. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Aku melakukan ini demi putriku. Nyonya Lee kembali mengayunkan telapak tangannya. Plak. Namun kali ini, Cynthia bersiap untuk menahan pukulan itu. Plak. Bersikaplah masuk akal, Nyonya. Kami ke sini untuk bermain peran. Larissa sendiri yang memilih perannya. Aku hanya mengikuti naskah. Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Tapi ini bukan salahku. Aku juga korban. Ekspresi Cynthia terlihat putus asa. Kenapa aku harus menarik pelatuk jika aku tahu ada peluru di dalamnya? Aku merasa bersalah atas kejadian ini, tapi kau tidak bisa menyalahkanku. Tolong bersikap sedikit masuk akal. Tidak masalah jika kau marah. Cynthia berusaha sekuat tenaga menjelaskan situasinya. Wajah Nyonya Lee berubah menjadi dingin membeku. Kau tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa kaulah yang menarik pelatuknya, Jalang. Kau melukai putriku. Kau jelas-jelas iri pada putriku yang lebih baik darimu dalam segala hal. Itu sebabnya kau mencoba membunuhnya. Kau akan membayar untuk ini. Aku akan pastikan itu. Akui kesalahanmu. Aku akan mengatakan satu hal padamu. Sekarang aku hanya memberimu pelajaran. Jika terjadi sesuatu pada putriku, kau akan menanggung akibatnya. Aku ingin seluruh keluargamu menanggung akibatnya. Nyonya Lee melangkah maju dengan kasar, hendak menamparkan wajah Cynthia lagi. Cynthia dengan cepat kembali menahan serangan itu, dia sudah tidak tahan lagi. Nyonya Lee menjadi semakin marah saat melihat tamparannya kembali ditahan. Jangan hanya berdiri di sana. Teriaknya. Dua wanita berbaju tradisional datang dan menangkap Cynthia, lalu menyeretnya ke arah Nyonya Lee. Orang lain menarik rambut Cynthia, memaksanya untuk menatap langsung ke mata Nyonya Lee. Berani-beraninya kau. Apa kau masih berani mencoba melawanku? Jika kau berani, ayo lawan. Nyonya Lee tertawa dingin sebelum menamparkan wajah Cynthia berkali-kali. Plak, plak, plak. Dalam sekejap, wajah Cynthia membengkak seperti babi. Bekas telapak tangan berwarna merah cerah terlihat jelas di wajahnya, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Cynthia ingin melawan, tapi dia kalah jumlah. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan. Tuan-tua Miller dan yang lainnya pura-pura mencoba menghentikan perkelahian itu, tapi rekan-rekan Nyonya Lee menghalangi mereka. Bab 3436. Beberapa siswa ingin menghentikan pertengkaran sebelum mereka melihat ekspresi sedih di wajah Nyonya Lee. Mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan Cynthia Zimmer disiksa. Bajingan kecil. Pasti putriku yang membelikan semua ini untukmu kan? Kau sudah mengambil segalanya dari putriku, tapi masih berusaha membunuhnya karena iri. Orang sepertimu pantas mati. Nyonya Lee mulai kelelahan setelah menamparkan Cynthia belasan kali. Ia lalu merampas tas Hermes milik Cynthia dengan tatapan dingin. Ia merasa seseorang seperti Cynthia tidak pantas memiliki barang seperti itu. Tas itu bahkan membutuhkan biaya ribuan dolar hanya untuk biaya pengantaran. Nyonya Lee yakin bahwa Cynthia mungkin mendapatkan tas itu dari Larissa Lee. Ia menjadi jauh lebih marah setelah itu. Dia mengeluarkan semua isi tas Cynthia dan melemparkannya ke para pejalan kaki. Laptop ini milikmu sekarang. Ini dompet. Aku berbuat baik pada Jalang ini. Nyonya Lee menyerahkan semua isi tas Cynthia kepada orang lain, kecuali tas Hermes yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, itu barang mewah. Ia tidak ingin memberikannya kepada siapapun. Cynthia benar-benar marah melihat kejadian itu. Jangan sentuh barang-barangku.
Kakak iparku yang memberikannya padaku. Kembalikan. Orang-orang yang sedang bermain script murder sangat senang. Mereka tidak menyangka bisa mendapatkan banyak barang hanya dengan berada di sana. Mereka berterima kasih pada Nyonya Li yang dermawan, sementara sepenuhnya mengabaikan keputusasaan Cynthia. Kakak iparmu yang memberikannya. Dia membelikanmu banyak barang karena kau tidur dengannya kan? Manipulatif sekali. Aku tidak percaya kau bisa melakukan hal seperti itu dengan kakak iparmu sendiri. Menjijikkan. Berani-beraninya kau menyebut dirimu mahasiswa. Akan aku tunjukkan bagaimana dunia bekerja sekarang. Nyonya Li kembali menamparkan wajah Cynthia. Kemarilah. Suruh jalang ini berlutut di depan putriku. Buat dia merendahkan dirinya. Jika sampai terjadi sesuatu pada putriku, kubur dia juga di dalam tanah. Aku tidak akan melakukannya. Ini bukan salahku. Darah menetes di seluruh tubuh Cynthia yang wajahnya bengkak akibat pukulan. Namun ia tetap tidak menyerah. Lagi pula, ini bukan tanggung jawabnya sejak awal. Apa? Aku sudah memberimu kesempatan untuk menebus diri, tapi kau menolak. Kukira aku terlalu baik padamu. Nyonya Li mendidih karena marah. Dia adalah anggota aliansi bisnis Floodwell. Meskipun tidak setinggi beberapa anggota lain, dia tetap memiliki jutaan dolar dan beberapa perusahaan atas namanya. Jelas, mahasiswa biasa tidak akan sebanding dengannya. Sungguh lelucon. Plak. Saat Nyonya Li hendak mengayunkan tangannya, Cynthia sedikit berontak sebelum membalas dengan tamparan ke depan. Nyonya Li merasakan sakit tajam di wajahnya sebelum melepaskan cengkeramannya. Aku sudah menelepon polisi. Cynthia bangkit dari tanah dengan terhuyung. Aku akan menuntutmu. Para siswa terpana melihat adegan itu. Jangan pikirkan apapun. Lari saja. Kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua. Lari. Apa kau pikir bisa kabur? Nyonya Li menutupi wajahnya sambil marah. Kau tidak akan bisa keluar dari sini dengan mudah. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Bab 3437. Nyonya Li maju ke depan dan menendang Cynthia Zimmer hingga terjatuh sambil berteriak keras. Berani-beraninya kau melawan, jalang kecil. Mati kau. Pelacur tak berpendidikan. Kalau tidak ada yang mengajarkan sopan santun padamu, aku yang akan mengajarkannya. Aku akan ajarkan kau cara menghormati orang tua. Nyonya Li dipenuhi amarah, terutama saat melihat wajah cantik Cynthia. Dia benar-benar ingin menginjak wajah Cynthia dengan sepatu hak tingginya. Mati. Mati. Mati kau, jalang kecil. Cynthia terus-menerus ditendang saat dia tersungkur ke tanah, tapi dia menutupi kepalanya dengan kedua tangan agar tidak terluka di bagian itu. Namun, meskipun begitu, lengan Cynthia penuh dengan darah dan memar. Apa kau masih berani melindungi diri? Kalau aku tidak membuatmu membayar hari ini, aku lebih baik mati. Kemudian, Nyonya Li menunjuk beberapa teman pria di sekitarnya dengan senyum dingin. Sobek pakaiannya dan ambil beberapa foto sebagai peringatan. Mata para pria itu bersinar sebelum mereka maju dengan senyum cabul di wajah mereka. Mereka belum pernah menyentuh siswi polos seperti Cynthia. Jelas, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu. Bam! Cynthia dipenuhi amarah. Dia lebih baik mati daripada mengalami penghinaan seperti itu. Dia membenturkan kepalanya ke tanah sebelum akhirnya ambruk. Nyonya Li terdiam sejenak sebelum menampilkan senyum kasihan. Jangan pikir semuanya selesai hanya karena dia pingsan. Teriak Nyonya Li sambil menunjuk siswa lain. Awasi dia. Beritahu aku saat dia sadar. Aku harus menjaga putriku. Cynthia sudah dibawa ke ruang medis sementara ketika Harvey York tiba. Para siswa ketakutan, tapi mereka tetap membawa Cynthia ke sana secepat mungkin. Semua dokter dan perawat saat itu sedang menenangkan Nyonya Li, jadi tidak ada yang mengobati luka Cynthia. Sebaliknya, para siswa harus merawat luka-luka Cynthia dengan pengetahuan pertolongan pertama mereka sebelum memanggil ambulans. Karena jarak ke Film City cukup jauh, ambulans tidak bisa langsung datang. Ketika Harvey memasuki ruang medis, dia bisa melihat kondisi Cynthia yang mengenaskan.
Tidak hanya pakaiannya yang compang camping, tubuhnya juga penuh memar. Pemandangan yang menyedihkan. Wajah cantiknya penuh dengan bekas tamparan. Lengannya juga penuh dengan jejak sepatu. Jika tidak segera diobati, tubuhnya akan dipenuhi bekas luka. Harvey merasakan sakit di dalam hatinya. Apa yang terjadi di sini? Tanya Harvey dengan suara dingin. Dia sudah mencoba menenangkan diri sebaik mungkin, tapi aura yang tidak terlukiskan masih keluar darinya. Para siswa yang bersama Cynthia langsung gemetar. Mereka tidak berani berkata sepatah kata pun saat melihat tatapan marah Harvey. Hei, apa lagi yang ingin kau tanyakan? Jalang kecil itu menembak Nona Lee saat bermain permainan bodoh. Nyonya Lee mengajarinya pelajaran setelah mendengarnya. Gadis jalang itu masih hidup hanya karena Nyonya Lee cukup baik. Jika anakku yang ditembak, aku akan mencabik-cabik pelakunya. Kata seorang wanita dengan nada sinis sambil melirik Harvey. Dia baru saja menerima banyak hadiah dari Nyonya Lee, jadi dia merasa berkewajiban menjaga Cynthia untuknya. Orang-orang lain yang merasa mereka seharusnya mendapat lebih banyak dengan dingin menghina Cynthia, menyalahkannya karena tidak membawa lebih banyak barang. Bab 3438. Itu omong kosong. Seorang siswa tak tahan untuk tidak berseru. Cynthia Zimmer juga korban, tapi Nyonya Lee terus menyerangnya karena dia tidak bisa melakukannya pada orang lain. Kemudian, para siswa menjelaskan seluruh situasinya. Termasuk fakta bahwa Nyonya Lee hampir mengambil foto telanjang Cynthia. Para siswa tidak tahu siapa Harvey York, tapi mereka yakin dia pasti akan melindungi Cynthia setelah melihat kemarahan yang tampak jelas di wajahnya. Harvey perlahan mulai tenang setelah mendengar penjelasan para siswa. Apa kalian tidak tahu siapa Nyonya Lee? Berani-beraninya kalian mengkritiknya seperti ini. Wanita itu menatap siswa berprestasi itu dengan tatapan dingin. Kalian ingin mati atau bagaimana? Jika aku memberitahu Nyonya Lee soal ini, dia juga akan merobek semua pakaianmu. Yang lain tertawa dingin sambil memandangi para siswa. Mereka tampak bersemangat untuk melihat apa yang bisa mereka dapatkan dari situasi itu jika para siswa juga dilucuti. Para siswa menoleh dengan panik sebelum berlari ke belakang Harvey. Jelas mereka ketakutan. Jangan khawatir, kata Harvey saat berdiri di depan para siswa. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian sekarang karena aku di sini. Oh, sekarang ada orang yang suka menjadi pahlawan tanpa memikirkan akibatnya. Kata wanita itu, menilai Harvey dari atas ke bawah. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Siapa kau? Batman. Kau pikir kau bisa menegakkan keadilan atau semacamnya? Harvey menatap wanita itu dengan tenang sebelum melihat ke bawah ke ponsel di tangannya. Apa kau mengambil barang-barang Cynthia? Aku yang memberikannya untuknya. Seru Harvey dingin. Apa maksudmu dengan itu? Wanita itu menatap Harvey dengan jijik. Nyonya Lee sudah memberitahu kami. Ini milikku. Dia sudah memberikannya padaku. Lagi pula, jalaang kecil itu juga mendapat semua itu dari Nona Lee. Jadi wajar saja kalau sekarang kami yang memilikinya. Tidak ada yang menyuruhnya menjadi jalang. iPhone itu mahal. Orang seperti kita yang bukan darah bangsawan tidak pantas memakainya. Wanita itu dan teman-temannya menampilkan ekspresi sangat sombong di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa agak iri. Mereka bekerja keras hanya untuk beberapa ratus dolar setiap bulan. Mereka tidak akan berani menghabiskan uang untuk ponsel seperti itu. Apa haknya seorang siswa biasa seperti Cynthia memiliki barang-barang mewah seperti itu? Panggil inspektur ke sini. Harvey tidak mau repot dengan orang-orang kecil seperti ini. Dia segera menelepon setelah itu. Ada perampok di sini. Aku butuhmu untuk menangani ini. Oh, kau memanggil polisi sekarang. Wanita itu menyilangkan tangan sambil memperlihatkan senyum tipis. Kau pasti bercanda. Kau tidak tahu siapa bos tempat ini. Kau pikir polisi akan berani ikut campur? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tanpa surat perintah, polisi bahkan tidak akan berani menginjakkan kaki di sini. Serunya, sambil menunjuk Harvey. Dia yakin pemuda seperti Harvey tidak akan bisa mengubah keadaan selama masih ada Nyonya Lee.
Bab 3439. Harvey York sama sekali mengabaikan wanita itu dan dengan cepat mengambil beberapa peralatan medis untuk merawat Cynthia Zimmer. Untungnya, Cynthia hanya mengalami luka luar. Harvey sudah pernah menangani luka-luka seperti itu di medan perang, jadi baginya cukup mudah. 10 menit kemudian, belasan mobil polisi dengan sirene meraung tiba di Film City. Kapten tim dan sahabat Mandy Zimmer sejak kuliah, Vivian Hall, menunjukkan ekspresi dingin saat dia berjalan keluar dengan timnya di belakangnya. Dua penjaga keamanan mencoba menghentikannya sebelum mereka ditendang jatuh ke tanah. Tidak lama setelah itu, para penyidik memenuhi ruang medis. Vivian menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Harvey. "Apakah kamu yang menelepon, Tuan York?" Orang-orang lain di ruangan itu langsung kehilangan warna di wajah mereka setelah melihat begitu banyak penyidik di ruangan yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa hal seperti ini benar-benar akan terjadi. Tidak ada yang percaya bahwa pemuda seperti Harvey, yang terlihat begitu rapuh dan tidak berdaya, bisa memanggil begitu banyak orang ke tempat ini. Ponsel, laptop, dompet, uang, dan riasan Cynthia dicuri. Harvey meminta daftar barang-barang milik Cynthia dari teman-temannya sebelum menyerahkannya pada Vivian. "Aku ingin semua ini dikembalikan ke pemiliknya. Aku ingin semua yang terlibat ditangkap dan diproses sesuai hukum." Harvey lalu menunjuk ke arah wanita di ruang medis. "Mulailah dari dia." Wanita itu panik dan matanya bergerak gelisah. Dia pada dasarnya sudah menyerah saat itu. "Itu bukan aku. Itu bukan aku. Nyonya Lee yang memberikannya padaku." Vivian langsung memeriksa daftar dari Harvey sebelum menatap tajam ke arah wanita itu. "Tangkap dia!" seru Vivian dengan dingin. Beberapa penyidik langsung berlari dan menendang wanita itu ke tanah saat dia mencoba melarikan diri. Yang lainnya menunjukkan ekspresi ngeri sebelum mereka juga ditangkap. "Maafkan aku. Aku salah. Aku akan mengembalikan semuanya. Tolong jangan tangkap aku." Harvey tetap diam dan terlihat acuh tak acuh. "Nilai barang yang dicuri lebih dari $300. Lakukan penyelidikan. Panggil anggota keluarga dari orang-orang yang terlibat. Proses mereka sesuai hukum. Tidak ada yang bisa membantah." "Tidak. Jangan." Wanita itu terlihat ketakutan setelah mendengar kata-kata tersebut. "Aku tidak bersalah. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tolong lepaskan aku." Wanita itu akan mendapatkan catatan kriminal jika kasus pencurian ini diproses. Dengan begitu, dia tidak hanya akan kehilangan setiap kesempatan kerja, tetapi juga akan mendapatkan reputasi buruk secara permanen. Anak-anaknya pun akan sangat menderita karena hal ini. Singkatnya, hidup wanita itu akan hancur. Harvey sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Pernahkah kau berpikir tentang konsekuensi dari mengambil barang orang lain seolah-olah itu milikmu? Pernahkah kau memikirkan bagaimana rasanya saat kau membantu mempermalukan seorang gadis yang tidak bersalah di depan semua orang? Bawa dia pergi. Beberapa penyidik menatap dingin ke arah orang-orang itu sebelum mereka diseret masuk ke mobil polisi untuk diinterogasi. Kemudian, sisanya pergi bersama Vivian. Beberapa penyidik ditugaskan untuk mengamankan lokasi, sementara yang lain memeriksa rekaman CCTV. Beberapa penyidik juga penasaran dan berusaha keras mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Film City Floodwell benar-benar kacau pada saat itu. Rekan-rekan Universitas Cynthia menatap Harvey dengan mata berbinar-binar. Ini baru pria sejati. Bab 3440. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan? Apa kalian punya surat perintah? Berani sekali kalian menangkap orang dan bebas melihat rekaman kamera pengawas kami. Siapa yang memberi kalian keberanian? Langkah kaki cepat terdengar dari luar sebelum 8 orang masuk. Orang yang memimpin kelompok itu adalah senior Miller sendiri. Sikapnya berubah drastis menjadi marah saat ia menunjuk Vivian Hall dan yang lainnya. "Apa kalian tidak punya otak? Apa kalian tidak tahu ini tempat apa? Tanpa surat perintah, tanpa izin kami, polisi tidak berhak melakukan apapun di sini.
Aku beri kalian waktu 3 menit. Lepaskan semua yang ada di sini. Keluar dari sini setelah selesai. Jika tidak, aku bisa memecat kalian semua hanya dengan satu panggilan telepon. Tentu saja, Senior Miller bukan hanya bos dari Script Murder. Dia juga pemegang saham di Film City. Saat ini, dia mengambil alih peran sebagai bos tempat itu. Dia tetap bertindak galak, bahkan di depan polisi, seolah-olah dia memiliki wewenang yang lebih besar. Plak. Harvey York dengan tenang berjalan ke depan dan menamparkan wajah Senior Miller. Ia terhuyung ke belakang setelah ditampar, hampir jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak sempat bereaksi terhadap situasinya. Bekas telapak tangan merah cerah terlihat di wajahnya saat itu juga. Secara refleks dia menutup wajahnya dan meludahkan giginya. Berani-beraninya kau menamparku, bajingan. Teriaknya marah. Kau tahu siapa yang baru saja kau tampar. Teman-temannya juga sangat marah. Mereka terpaksa menghormati orang berpengaruh seperti Nyonya Lee. Tapi pria di depan mereka terlihat sangat biasa saja. Bagaimana bisa dia bertindak seperti ini? Plak. Ya, kau, tentu saja. Tidak terasa. Plak. Seorang pengelola kecil sepertimu berani meminta surat perintah saat polisi sedang menyelidiki. Siapa kau sebenarnya? Plak. Semua orang tunduk pada hukum. Kenapa kau tidak bisa mengerti itu? Plak. Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena punya uang dan koneksi. Kau pikir hukum itu hanya pajangan. Plak. Kau bahkan tidak mau memberikan penjelasan yang adil soal Cynthia, tapi sekarang kau pamer kekuasaan. Siapa kau sebenarnya? Harvey paham kenapa Cynthia bisa sampai seperti ini. Pasti karena orang di depannya ini sebelumnya telah memindahkan seluruh kesalahan kepadanya. Saat ini, Harvey tidak menahan tamparannya. Kepala Senior Miller sampai berputar-putar. Dia bahkan tak bisa tenang. Dia memukulku, Inspektur. Di siang bolong. Dia memukulku. Tangkap bajingan ini sekarang juga. Senior Miller tidak menyangka Harvey bisa sekejam itu. Dia bahkan tidak berani melawan balik, jadi dia malah memerintahkan Vivian dan yang lainnya untuk bertindak. Cepat. Lakukan sekarang. Bukankah kalian seharusnya melindungi warga baik seperti kami? Bukankah baru saja kau mengatakan kami tidak punya hak tanpa surat perintahkan? Apa kau sudah lupa? Itu namanya standar ganda, benar kan?